Perkenalkan, nama saya Miftah Hoero dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya Indralaya. Dan di sini pada mata kuliah Psikologi Orang Dewasa kita akan membahas materi tentang penyesuaian pekerjaan pada fase dewasa madya. Yang selanjutnya pada masa umumnya usia antara 40 sampai 60 tahun. Pada masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental yang seperti halnya periode lain dalam rentan kehidupan yang berbeda. Menurut tahap di mana perubahan fisik membedakan usia madya dini dan pada suatu batas usia lanjut dibatasi lainnya. Kemudian yang pertama itu ada kepuasan pekerjaan. Yang kepuasan pekerjaan sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan atasan. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan dapat membantu tenaga pekerjanya untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada perubahan karir yang paruh kehidupan. Pengalaman perubahan karir di paruh kehidupan ini digambarkan sebagai titik perubahan di masa dewasanya. Kemudian yang keempat itu ada penyesuaian pekerjaan pria dan wanita pada fase dewasa madya yang biasanya prestasi keberhasilan tertinggi pada pria dan wanita diperoleh pada usia 40 tahun dan 50 tahun awal. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Yang selanjutnya, oleh adanya masa dewasa madya yang mengalami masalah penyesuaian diri tentang perubahan pola keluarga. Masalah penyesuaian pola keluarga ini bisa seperti merasa sepi saat anaknya sudah menikah pergi dari rumah, kemudian kurangnya kegiatan yang bermanfaat, kegiatan terpusat pada pasangan, dan hubungan renggang dengan pihak keluarga pasangan. Dalam penyesuaian diri dewasa madya ini, perubahan pola keluarga dilihat dari perubahan peran, yaitu sangat merasakannya kesepian semenjak ditinggal anaknya menikah dengan kurangnya kegiatan yang bermanfaat. Kemudian penyesuaian diri dewasa madya ini penyesuaian yang canggung dengan rutinitas yang biasanya itu terpusat pada anak, berubah menjadi terpusat pada seorang pasangannya, dan mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat karena jarang ketemu. Dan juga pada masa dewasa madya ini untuk mempunyai kesiapan dan menyiapkan diri untuk melalui fase pada masa usia madya ini agar penyesuaian diri dewasa madya dilakukan dengan baik. Nama saya Dea Syafitri. Di sini saya akan membahas materi tentang penyesuaian terhadap perubahan peran. Perubahan pada masa ini terkait dengan di mana waktu anak-anak akan meninggalkan rumah sehingga peran orang tua hilang dan merasa memiliki posisi yang hampir sama dengan masa pensiun atau masa menganggur. Selanjutnya, penyesuaian dengan pasangan. Diri kita dan pasangan kita adalah orang yang berbeda, yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti latar belakang suku, budaya, agama, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Semakin berbeda, maka akan semakin besar usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Penyesuaian diri ini penting agar pasangan bisa lebih mengenal satu sama lain dan nantinya bisa beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Dengan demikian, pasangan dapat menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan. Berikut terdapat 8 faktor yang mempengaruhi derajat penyesuaian diri. Pertama ada nilai, kedua ada akulturasi, 3 ada agama, 4 ras, 5 jenis kelamin dan perannya, 6 perbedaan sosial ekonomi, 7 pengenalan akan budaya lain, dan 8 persetujuan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian seks dan penyesuaian terhadap pasangan. Yang pertama yaitu mengenai penyesuaian seks. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian seks, diantaranya yaitu perilaku terhadap seks, pengalaman seks masa lalu, dorongan seksual, pengalaman seks marital awal, sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi, dan efek vasektomi. Dan yang kedua yaitu penyesuaian terhadap pasangan. Penyesuaian dengan pasangan, makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, makin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan. Semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya,
maka semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diuna Firasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai penyesuaian diri pada masa kakek nenek atau pada masa usia lanjut, yakni kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat dari perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntunan dari dalam diri dengan tuntunan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Masalah khusus yang timbul pada masa lansia adalah karena mereka tidak mampu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Secara garis besar, menurut Havigers, tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut yakni ada 6. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan juga kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Untuk materi selanjutnya yakni penyesuaian diri terhadap hidup sendiri atau hilangnya pasangan hidup, yang merupakan suatu proses penerimaan secara sadar dari individu terhadap lingkungan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan membutuhkan perhatian serta pengertian dari lingkungannya. Karena hal-hal negatif dapat terjadi pada seseorang yang kehilangan pasangan hidup, yakni yang pertama, menjadi sangat perasa atau banyak menuntut pada orang-orang di sekitarnya. Perhatian dan juga pengertian dari lingkungan tempat individu tersebut berada dapat membantu individu tersebut dalam mengatasi perasaan sedih, kesepian, bahkan stres yang muncul dari akibat hilangnya pasangan hidup tersebut. Kemampuan dan jenis penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada masa lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, jenis kelamin dan kondisi ekonomi, yang kedua, lamanya sudah ditinggalkan oleh pasangan, dan yang ketiga, lingkungan tempat tinggal dari orang tersebut. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan materi mengenai penyesuaian diri terhadap kehidupan sendiri yang diakibatkan oleh hilangnya pasangan hidup pada masa lansia.